Kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah metode kuantitatif pemulihan tanaman. Ya, hari ini kita akan membahas tentang analisis persilangan di alel. Ya. Nah, persilangan di alel itu adalah salah satu mating design, ya, rancangan persilangan dalam kegiatan pemulihan tanaman untuk mempelajari parameter-parameter genetik, ya, khususnya adalah karakter-karakter kuantitatif, ya, pada tanaman yang diperbanyak menggunakan benih, menggunakan biji. Ya. Baik itu tanaman menyerbuk sendiri maupun tanaman menyerbuk silang. Yang penting adalah syarat utamanya populasinya, tetuanya yang akan digunakan untuk persilangan di alel dalam keadaan homozigot. Atau kita harus yakini bahwa karakter-karakter yang akan kita pelajari ini dalam keadaan homozigot. Ya. Yang paling aman adalah jika tetua yang akan terlibat dalam persilangan di alel adalah galur murni. Nah, namun dalam dalam analisis daya gabung itu pernah juga digunakan, ya, pola analisisnya digunakan untuk mempelajari daya gabung umum, daya gabung khusus pada tanaman membiak vegetatif. Jadi ada sejumlah batang bawah, ya. Kemudian ada sejumlah batang atas. Nah, daya gabung batang atas dengan batang bawah inilah yang dipelajari menggunakan analisis, ya, cara menghitung silang di alel itu. Jadi kesimpulannya nanti mana batang atas yang mempunyai daya gabung yang baik, mana batang bawah yang mempunyai daya gabung yang baik, ya ketika digabungkan, ini bukan persilangan, ketika digabungkan, ketika misalnya menggunakan okulasi atau juga menggunakan penyambungan, itu akan terlihat dari analisis mana yang mempunyai daya gabung umum. Dan juga tentu yang penting lagi adalah mana yang mempunyai daya gabung khusus. Mana kira-kira batang bawah terbaik, ya, dengan batang atas terbaik itu. Ya, itu yang akan direkomendasikan. Misalnya kalau di luar negeri kan ada pelepasan varietas batang bawah. Nah, kalau di sini berarti direkomendasikan kira-kira batang atas ini bagusnya, ya, digabungkan dengan batang bawah yang mana. Nah, saya kira ini agak-agak berbeda memang. Kita tidak mempelajari banyak gen dan lain sebagainya. Hanya alat analisis saja yang dipakai untuk mempelajari itu. Meskipun Prof. Alex Hartana itu tidak setuju, ya, menggunakan itu. Itu kan berbeda katanya. Karena kalau daya gabung khusus itu banyak alel, banyak gen yang terlibat dalam pola penggabungan itu. Tapi saya kira bagus, ya, kreatif dalam hal menggunakan alat analisis, ya. Atau rekomendasinya kira-kira batang atas dan batang bawah mana yang spesifik, yang paling bagus. Tentu selain daripada tingkat keberhasilan penyambungan yang dipelajari di situ, juga bagaimana di tahun-tahun mendatang setelah penyambungan itu terjadi, setelah ditanam itu terlihat, ya, kompatibilitasnya, istilahnya kompatibilitas batang atas dan batang bawah. Ya, lebih lanjut lagi kalau sudah sampai buah, karena kan ternyata ada juga hubungan batang bawah dan batang atas terhadap rasa, ya, kemungkinan rasa
buah ataupun juga perform ya. Kalau di penyambungan itu sudah kelihatan fisik itu ada kelihatan kaki gajah, kaki bangau begitu, atas besar bawah kecil atau bawah besar atas kecil, itu berarti ada yang tidak kompatibel. Saya kira bisa saja analisis ini dipakai untuk kegiatan tersebut. Nah, tapi sesungguhnya analisis ini adalah untuk tanaman yang diperbanyak menggunakan penyu. Sehingga kita nanti akan bisa mendapatkan informasi selain daripada daya gabung umum dan daya gabung khusus, juga parameter genetik ya, aksi gen apa yang terlibat, dominan, aditif, dominan, ya, atau dua-duanya. Ya, kita tahu bahwa analisis dialel itu ya dengan asumsi tidak ada epistasis. Jadi kalau ada epistasis itu sesungguhnya melanggar asumsi. Jika ada epistasis hanya bisa dianalisis menggunakan biparental, tidak bisa menggunakan dialel. Nah, jadi dialel ini untuk mempelajari daya gabung umum dan daya gabung khusus. Untuk mempelajari parameter genetik. Berarti ada dua. Ada dua output. Ada dua luaran yang bisa diperoleh dari analisis ini. Jika kita menggunakan analisis ini. Daya gabung umum dan daya gabung khusus biasanya adalah untuk tanaman menyerbuk silang. Ya. Untuk tanaman menyerbuk silang, di mana nanti rekomendasi akhirnya adalah daya gabung khusus ya, antara galur-galur mana yang kira-kira kita rekomendasikan sebagai tetua hibrida yang terbaik dari performnya, daya gabung khusus. Atau kalau misalnya masih di awal, kita perlu informasi daya gabung umum yang perform dia itu punya daya gabung umum yang seperti apa, sehingga bisa kita pilih ya dia nantinya ke depan ya, untuk kandidat tetua yang mempunyai daya gabung umum yang bagus, biasanya digunakan sebagai. Nah, jadi bisa dipakai langsung ya informasinya untuk keperluan yang lebih praktis, yaitu rekomendasi tetua mana yang terpilih untuk sebagai tetua hibrida. Nah, jika ini yang akan menjadi tujuan, tentu adalah tanaman menyerbu silang atau tanaman menyerbu sendiri yang penyerbukan silangnya besar, atau kita sebut dengan intermediate. Cabai misalnya, tomat ini bisa menggunakan. Nah, karena nanti akan kita analisis dari populasi-populasi itu yang akan kita rekomendasikan. Artinya kalau kita menggunakan 6 tetua, 6 itu performnya seperti apa daya gabungnya. 6-6-nya daya gabung umumnya seperti apa. 6-6-nya daya gabung khususnya seperti apa kalau dikombinasikan. Maka kalau itu menjadi target ya analisis Anda, itu model yang kita pakai haruslah model tetap. Model tetap itu adalah kita hanya mempelajari populasi-populasi yang kita kaji. Tetua-tetua yang kita kaji. Kalau 6 itu saja. 6 kali 5, 30 kombinasi. Kombinasi itu saja. Itu adalah model tetap. Sehingga kalau ada ANOVA nanti yang diperoleh, misalnya ternyata daya gabung umum berpengaruh nyata, daya gabung khusus berpengaruh nyata, maka perlu adanya uji lanjut. Daya gabung umum yang mana dari populasi itu yang lebih baik dibanding yang lain, yang menyebabkan dia berbeda, berpengaruh nyata. Demikian juga daya gabung khusus. Perlu dievaluasi, perlu dicek lagi daya gabung khusus yang mana dari kombinasi-kombinasi itu yang menyebabkan ya, ANOVA-nya menunjukkan berpengaruh nyata. Nah, setiap kali ada uji lanjut yang semacam itu, maka berarti model yang kita pakai adalah model tetap. Nah, hati-hati ya, menggunakan analisis dialel itu bisa model tetap, nanti kita lihat ada model acak.
Jadi kalau Anda akan mempelajari daya gabung umum saja, daya gabung khusus saja, tetua-tetua yang akan dipakai perform terhadap daya gabung, maka itu adalah model tetap. Ya. Apa bedanya model acak model tetap? Saya kira di Pak Hajila sudah sampaikan. Kalau kita menggunakan model tetap, kalau dalam ANOVA itu ada uji lanjut, DMRT, LST, kemudian UK gitu ya, atau kontras. Itu ingin mempelajari populasi. Tapi kalau misalnya model acak, maka kuadrat tengahnya dipakai untuk analisis lebih lanjut untuk mempelajari ragam di partisi ragam genetik, ragam lingkungan, ya ragam interaksi genetik lingkungan dan sebagainya. Nah, jadi nanti akan terlihat dari galat yang dipakai. Pak Hajila dan Pak Willy saya kira sudah menyampaikan, kalau dia modelnya acak, galat mana yang dipakai. Kalau dia model tetap, galat mana yang dipakai. Ya, galat untuk melakukan menghitung uji, menghitung F ya, mempelajari F hitung. Model tetap. Nah, kalau Anda menggunakan daya gabung umum, daya gabung khusus, sama menggunakan daya gabung umum, daya gabung khusus juga ANOVA-nya, tetapi lalu dilanjutkan untuk mempelajari peran dari ragam aditif, peran dari ragam dominan, berapa persen ragam genetik, ragam aditif dan lain sebagainya dalam populasi tersebut, maka harus menggunakan model acak. Ya. Karena kesimpulan kita tidak terbatas pada tetua yang digunakan. Kesimpulan kita adalah mempelajari karakter-karakter tersebut pada spesies itu, pada tanaman tersebut. Jadi misalnya panjang buah, oksigennya aditif atau dominan. Nah, kesimpulan kita adalah panjang buah dikendalikan oleh oksigen aditif misalnya, atau oksigen dominan atau keduanya. Maka berarti kesimpulan kita adalah kesimpulan umum, populasi manapun juga ya di tanaman tersebut akan menunjukkan perform yang sama. Nah, oleh karena itu ya, menggunakan model acak dan pemilihan tetua ini harus sangat penting. Ya, pemilihan tetua dalam hubungan dengan daya gabung umum, daya gabung khusus yang model tetap tadi yang pertama. Kita pilih tetuanya yang kira-kira nanti akan menjadi tetua hibrida. Nah, beda ya. Tetua hibrida itu kan nanti ada syarat-syaratnya. Ya, di mata kuliah lain saya sampaikan atau di webinar saya sampaikan bahwa tetua-tetua hibrida itu harus tidak mengalami inbreeding yang terlalu kuat misalnya ya. Tetua betina, tetua jantan, tetua betina tongkolnya harus cukup besar agar produktivitasnya tinggi. Tetua jantan polanya harus cukup banyak agar mudah untuk menyebuki, dan kompatibilitas keduanya juga bagus di antara semua itu. Dan tidak boleh terlalu jauh antara A dan B, karena terlalu jauh nanti pasti aditif. Kita selalu begitu ya, kalau untuk daya gabung khusus itu tetua-tetuanya berbeda ya dengan untuk studi pewarisan. Kalau ternyata Anda ingin studi pewarisan, maka tetua-tetua yang digunakan harus mewakili semua populasi yang ada. Kan modelnya acak. Artinya model acak itu semua populasi yang ada kita punya, lalu kita ambil secara acak, kita pilih, dan itu kesimpulannya akan umum. Tapi kalau tidak mungkin kan, maka berarti kita harus ambil tetua-tetua yang mewakili semuanya. Sangat tahan, sangat rentan, agak tahan, agak rentan, medium. Berarti semua. Ya. Baru bisa memenuhi model acak. Karena pasti model acak itu adalah kita mengambil populasi tetua secara acak untuk kita silang-silangkan. Itu filosofinya. Sehingga kalau tidak mungkin kan kita untuk mengambil secara acak, kita pilihkan kita yang akan mengacak mewakili semuanya. Yang sangat tahan, yang sangat rentan, agak tahan, agak rentan, medium. Semua terpakai kalau 5 tetua. Jadi mewakili semuanya. Maka berarti kita bisa ya melakukan analisis ya parameter genetik.
Dan populasi yang semacam itu kalau kita switch untuk mempelajari daya gabung, umum daya gabung khusus, akan berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau ternyata satu populasi dipakai untuk dua kepentingan itu, pasti hasilnya berbeda. Ya, pasti hasilnya berbeda. Sehingga perlu ditentukan. Jadi saya katakan, kalau Bapak Ibu menggunakan model tetap dan model acak sekaligus dalam satu paper, sebetulnya kita bertanya-tanya, mau dibawa kemana gitu ya. Dalam satu paper misalnya model acak, model tetap sekaligus, karena daya gabung umum, daya gabung khusus lalu diuraikan menjadi mana kira-kira ketua majelis daya gabung umum, daya gabung khusus. Dapat informasi, oh ini mempunyai daya gabung khusus. Lalu pembahasan berikutnya, bagaimana parameter genetiknya? Itu berarti mencampur adukkan antara model acak dengan model tetap. Ya, berarti pemilihan tetuanya tinggal pilih mau yang arahnya ke daya gabung atau mau yang ke arahnya parameter genetik. Kalau yang arahnya parameter genetik, maka daya gabung umum, daya gabung khusus nanti itu akan sangat jomplang dan pasti akan ketemu dengan aditif di sana. Ya, dan biasanya tidak terlalu performanya tidak terlalu baik sebagai tetua-tetua hibrida. Itu kira-kira. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang punya pengalaman dengan silang dialel, mangga. Masih mendengar saya? Masih, Prof. Masih, Prof. Nah, jadi sering dalam satu paper, sering dalam satu bab itu daya gabung umum, daya gabung khusus, ya, lalu menggunakan model tetap digabungkan kemudian analisis aditif dominan. Nah, berbagai kesempatan saya kira berarti dia menggabung-gabungkan model acak dan model tetap gitu. Itu tidak optimal ya hasilnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini adalah mating design ya, dengan persilangan tertentu, susunan famili dari keturunan dari satu rancangan perkawinan tersebut itu dipelajari. Ada kalau dalam persilangan di alel ini ada full ship, ada half ship, ada saudara-saudara tiri itu peragam berarti saudara-saudara tiri, ada saudara kandung. Nah, saudara tiri dan saudara kandung inilah nanti akan kita bisa analisis ya lebih lanjut untuk mempelajari parameter genetik. Nah, selain daripada dialel tentu ada North Carolina 1, North Carolina 2, ada line tester. Ya. Ada biparental. Itu adalah mating design. Nah, syarat dari alel itu adalah populasi galur murni. Ya, North Carolina kalau untuk tidak galur murni maka bisa menggunakan North Carolina, populasi bersegregasi ya. Ini saya kira sudah tadi. Nah, apa keunggulannya menggunakan dialel? Yang pertama, kita sudah bisa mempelajari pada populasi F1 tanpa harus membentuk F2, BCP1, BCP2 seperti pada biparental. Ya. Jadi mengirit ya, generasi. Kemudian dari populasi yang kita punya, kita bisa tahu sebaran gen-gen pengendali sifat dalam tetua-tetua. Dan kita bisa lihat kalau ini dilanjutkan, populasi ini dilanjutkan sampai generasi 6, generasi ke-7, kita bisa menduga kira-kira batas teratas yang terbaik itu nanti seperti apa. Apakah kita harus menggunakan populasi yang di luar ini untuk melakukan perakitan? Ya. Kalau gen-gennya semua ngumpul dalam satu individu, batas teratas itu seperti apa sebaran gennya? Ya, itu keunggulannya. Kelemahannya, dia tidak bisa menggunakan kalau ada interaksi antar lokus, interaksi antar gen. Dia kalau ada epistasis. Dengan demikian maka asumsinya begini. Yang pertama adalah segregasi diploid. Segregasi diploid artinya mempunyai perilaku sebagai diploid. Belum tentu tanaman itu diploid, tapi perilakunya diploid. Perilaku diploid itu biasanya adalah tanaman yang diploid, itu sudah pasti. Tanaman yang tidak diploid tetapi dia persilangan antar spesies ya yang
bukan auto. Jadi kalau misalnya dia tetraploid, bukan hasil penggandaan kromosom menjadi auto tetraploid, tapi allo. Ya, allo tetraploid misalnya. Atau allo hexaploid, gandum misalnya. Gandum itu kan hexaploid, tapi dia allo hexaploid, bukan auto. Dengan demikian maka gandum itu perilakunya seperti diploid. Bisa. Mana yang tidak bisa? Kentang. Kentang itu adalah auto tetraploid. Semangka tetraploid tidak bisa karena dia segregasinya tidak diploid. Segregasinya adalah auto tetraploid. Nah, maka asumsi ini sudah bisa dipenuhi ketika kita tahu informasinya dia diploid. Oh, kita masalah. Dia allo tetraploid nggak masalah. Allo hexaploid nggak masalah. Jadi kita bisa menuhi misalnya, oh padi saya ini adalah Oryza sativa diploid, terpenuhi langsung. Begitu asumsi ini. Yang berikutnya adalah asumsinya tidak ada perbedaan antara persilangan resiprokal. Ini asumsi. Nah, untuk menunjukkan bahwa ada atau tidak persilangan resiprokal, maka bisa kita menggunakan di alel full. Sehingga di alel full itu kan A silang B, B silang A itu ada semua. Ya. Sehingga nanti ada informasinya apakah ada peran resiprokal atau tidak. Kalau ternyata tidak bisa kita menggunakan full di alel, hanya bisa half di alel, di mana half di alel kan tidak ada informasi tentang resiprokal, maka tetua-tetua yang distinct itu kita buat resiprok untuk mendukung ini. Kita uji menggunakan T nantinya. A silang B, B silang A untuk tetua-tetua yang sangat distinct. Kita jadikan pengujian asumsi bahwa memang dia tidak ada perbedaan antar persilangan resiprokal. Jadi kalau menggunakan half di alel harus ada bukti pengujian bahwa dia tidak ada perbedaan antar persilangan resiprokal. Yang berikutnya tidak ada interaksi antar gen-gen yang tidak satu alel. Nah, ini akan diuji dulu ya. Yang menggunakan Hyman diuji apakah ada interaksi antar gen yang tidak satu alel atau tidak. Ya. Yang berikutnya tidak ada multi-alelisme. Dia hanya 2 alel. Misalnya multi-alelisme itu ada pepaya. Pepaya itu untuk ekspresi seksnya itu dikendalikan oleh 3 alel. Itu tidak bisa dipakai. Dia harus yang hanya 2 alel. Jadi asumsinya adalah 2 alel, 2 alel, 2 alel A, B, B, C, C, D, D dan seterusnya begitu. Asumsi yang kelima ini tetua homozigot tentunya. Ya. Tetua homozigot atau lebih mudah kalau galur murni. Kalau tidak homozigot tidak bisa menggunakan analisis ini. Ya. Karena nanti yakinkan dulu bahwa tetuanya dalam keadaan homozigot. Dan yang berikutnya gen-gen menyebar secara bebas di antara tetua. Ya, gen-gen menyebar bebas secara tetua. Jadi ini adalah analisis silang di alel untuk keperluan studi pewarisan. Gen-gen menyebar secara bebas. Ya. Kalau untuk daya gabung khusus tadi yang fix ini, itu kita arahnya ke hibrida itu nomor 6 ini tidak berlaku. Ya, karena kita daya gabung khusus saja. Nah, jadi 6 asumsi ini ada yang bisa kita penuhi di awal. Segregasi diploid, tetua homozigot, gen menyebar secara bebas di antara tetua. Bisa kita penuhi dari awal ketika kita milih tetua. Jadi ketika kita milih tetua mana yang akan dipakai, maka kita harus sudah tentukan bahwa untuk memenuhi asumsi 6, ini kita ambil yang sangat tahan, sangat rentan, agak tahan, agak rentan, tengah-tengah. Semua kelompok-kelompok perform itu tampil, ada kita bawa dari tetua. Kita pilih tetua-tetua berapa tetuanya, 5 atau 6 atau 7 yang akan dipakai. Jangan 4 ya, 4 terlalu sedikit tetua untuk di alel. Apalagi 3. Di alel itu 5 atau 6 lah minimal. Ya, 7, 8 kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak ya minimal 5 atau 6. 6 itu yang paling ideal. Nah, 6 itu dipilih dari tetua-tetua itu, dipilih secara bebas, acak sebetulnya, tetapi kita ingin agar dia memenuhi kriteria ini, memenuhi asumsi ini, maka diambil yang paling untuk karakter yang akan kita kaji. Kalau tinggi tanaman, ya paling tinggi, paling pendek, sedang, produktivitas paling tinggi, paling rendah, agak, dan semuanya 6 itu dipilih. Karakter-karakter lain terserah.
Karakter-karakter lain. Kalau Anda ingin juga dapat informasi-informasi untuk semua karakter yang akan dipelajari, maka karakter-karakter itu kalau bisa menyebar semua agar Anda nanti bisa mempelajari ini dengan sangat baik. Ada pertanyaan, asumsi? Silakan Mas Royan, mau tanya apa? Tanya. Ya. Tadi yang meminta untuk dijelaskan ulang, Prof, kalau yang menggunakan untuk menguji DGU dan DGK dan untuk melajari peran ragam aktif itu kan tadi menggunakan model acak ya, Prof ya. Tadi kesimpulannya untuk populasinya itu secara umum ya, Prof. Untuk misalkan panjang buah, misalkan saya punya kombinasi persilangan tomat ada 10, berarti misalkan panjang buahnya itu DGU-nya positif dan DGK-nya misalkan positif, berarti untuk seluruh populasi tersebut ya, Prof? Seluruh populasi maksudnya 10 itu atau seluruh tanaman tomat yang ada? Seluruh tomat yang ada, Prof, maksudnya. Ya, begitu. Kalau kita menyatakan model acak, itulah kesimpulannya, sungguhnya. Ya. Makanya kita model acak. Jadi kita mengambil secara acak dari semua populasi yang ada di dunia ini. Tidak termasuk yang di akhirat ya, di dunia saja. Semua yang di dunia kita ambil, maka kesimpulan kita begitu, Mas Royan. Walaupun selama ini kita mengambil kesimpulan bahwa parameter genetik itu hanya berlaku untuk populasi yang kita bawa. Sesungguhnya tidak demikian. Asumsinya kalau dia itu adalah model acak, maka asumsinya adalah general untuk semua populasi yang ada. Pak, kenapa tidak sama dengan yang lain? Itu berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan asumsi. Ya. Ada sesuatu yang tidak sesuai asumsi. Misalnya kita ada keterbatasan dalam membawa tetua, mau cari yang sangat tahan, sangat peka. Oh, nggak ada Pak yang sangat tahan, kita hanya tahan dan rentan. Berarti ada yang loss di situ kan? Itu yang menyebabkan asumsinya tidak terpenuhi sesungguhnya. Ya Mas Ryan. Kalau asumsinya terpenuhi, maka kesimpulannya harusnya general. Semua mengacu pada titik yang sama. Di peternakan itu sangat konsisten dengan itu. Mereka misalnya produksi susu. Berapa heritabilitasnya? 0,5. Itu sudah fix mereka. 0,5. Kalau kita kan enggak. Kita bilang 0,5. Nanti untuk berikutnya kita kaji lagi berapa sih sebetulnya heritabilitas. Kadang 0,3, kadang 0,7. Gitu kan Mas Ryan maksudnya? Iya, maksud gitu. Ya, gitu. Berarti pada saat melakukan evaluasi itu, asumsi bahwa dia model acak itu sebetulnya ada yang tidak terpenuhi. Gitu. Apalagi kalau tidak model acak ya. Kita ambil saja dari populasi yang ada ya, dua tetua yang ada, kita ya pasti akan melenceng, tidak akan bisa berlaku umum jadinya. Akhirnya orang menyatakan heritabilitas mah hanya berlaku pada populasi itu saja. Kalau hanya berlaku pada populasi itu saja Mas Royan, ini adalah model tetap. Begitu ya. Kalau model tetap harusnya analisisnya tidak seperti itu. Kalau model tetap itu ya ANOVA-nya tidak seperti itu. Kan sudah belajar kemarin model tetap seperti apa ANOVA-nya, gitu kan. Ya. Nah, ya. Kira-kira itu filosofinya dulu yang kita pahami. Adapun di lapangan kita menjumpai hal berbeda, berarti ada asumsi-asumsi yang dilanggar. Pak, kalau asumsi yang dilanggar, saya jadi bikin disertasi nggak? Ya tetap bikin disertasi. Cuma dibilang saja bahwa asumsinya ada yang tidak terpenuhi, kan begitu. Tetap bikin tesis, bukan berarti harus ngulang kalau asumsinya dilanggar. Ini di antara 6 ini pasti saja ada kemungkinan ada asumsi yang dilanggar. Misalnya, ternyata ada resiprokal. Pak, bagaimana kalau ada resiprokal? Ya bukan berarti tidak bisa nulis disertasi. Pasti harus ditulis bahwa ada efek resiprokal yang kemungkinan nanti mengganggu dalam analisis. Kan begitu? Mengganggu dalam semua itu perlu dibahas. Gitu ya. Pak, tetuanya tidak homozigot. Kalau tidak homozigot bagaimana ya bilangnya? yang agak ini untuk random dan fix ini asumsi nomor 6, gen menyebar secara bebas di antara tetua itu. Itu yang sangat agak riskan ya Bapak Ibu sekalian, karena kita mengatakan bahwa gen ini semuanya ada dalam populasi yang kita punya dari semua gen-gen yang ada di dunia ini. Kan gitu sesungguhnya. Tapi kan ada keterbatasan kita melakukan screening kan. Keterbatasan kita dalam ini. Kalau kita populasinya besar, kalau kita ambil secara acak sebetulnya mewakili populasi yang ada di dunia. Tapi kalau kita mengambil hanya dari lemari es kita saja, simpanan kita berarti kan model acak dari populasi yang kita punya. Itu ya Mas Ryan. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Prof. Silakan.
Itu dulu yang dia pegang ya Mas Royan dan Bapak Ibu sekalian. Kalau model acak itu dulu yang pegang. Adapun ternyata tidak sama, misalnya, heritabilitas itu kan nggak selalu sama tiap kali orang menguji untuk karakter itu. Nah, berarti ada yang tidak terpenuhi dalam asumsi, kan gitu. Sehingga orang mengambil kesimpulan bahwa setiap kali mau melakukan seleksi harus diuji dulu heritabilitasnya. Berarti kan sebetulnya itu adalah model tetap, hanya untuk populasi itu saja. Prof, berarti semisal untuk heritabilitas panjang buah tomat ya Prof, misalkan dapat 0,6. Ternyata pada saat dilakukan penelitian oleh mahasiswa selanjutnya ternyata naik dan ada yang turun, itu berarti untuk peneliti selanjutnya apakah harus optimasi lagi atau bagaimana ya Prof? Kemungkinan sebetulnya dia tidak menggunakan model, sesungguhnya menjadi tidak model acak karena begini. Populasi dia seperti apa misalnya? Populasi dia di generasi ke-5, ke-6 agak berbeda dengan populasi di F2. Misalnya seperti itu ya Mas. Melakukan seleksi gitu ya. Maka perlu untuk itu. Tapi kalau kita menggunakan model acak, seyogyanya heritabilitas aksigen, heritabilitas arti sempit tentunya aksigen itu adalah fix ya. Dekat-dekat itu harusnya untuk semuanya. Tapi kalau dia mengujinya menggunakan tidak sesuai dengan ini, berarti memang dia perlu cek ulang ya, heritabilitasnya di populasi tersebut. Kira-kira demikian. Ada lagi Bapak Ibu? Karena ini filosofis ya, yang jadi harus betul-betul paham apa yang dimaksud. Nah, ada dua pendekatan ya yang untuk di alel itu ada Griffing dan ada Hyman ya, studi pewarisan. Untuk Griffing ini ada full di alel, yaitu semua F1 digunakan dan resiprokalnya. Kemudian tetua juga dipakai. Metode 2 F1 tanpa resiprokal. Ya. F1 tanpa resiprokal, tetua juga dipakai. Metode 3 F1 dan resiprokal, tapi tetua tidak dipakai. Model 4 F1 saja tanpa resiprokal, tetua juga enggak. Nah, gitu ya. Jadi ada, kalau kita lihat di sini yang paling ideal adalah di alel penuh, kalau memungkinkan di alel penuh. Ada F1, ada F1 resiprokal. Ya. Ini hub di alel, ada F1, ada tetua. Ya. Nah ini Pak, bagaimana kalau F1-nya adalah 3 kali 1? Boleh nggak itu karena kita tidak dapat 3 kali 1, kita gunakan 1 kali 3. Beda tetua kan ya, dibalik gitu ya. Boleh kalau asumsinya tidak ada efek resiprokal. Maka di alel itu, hub di alel ini asumsinya tidak ada efek resiprokal. Jadi 3 silang 1 sama dengan 1 silang 3. Kalau misalnya tetuanya tidak bisa, ada ada persilangan yang sulit ya. Tidak bisa kita betul-betul menjaga bahwa dia kalau disilangkan dengan itu akan berhasil gitu. Sehingga kita bisa ambil resiprokalnya. Boleh itu kalau asumsinya terpenuhi. Yang ketiga ini kadang-kadang tetua galur murni tidak kita peroleh. Misalnya dari perusahaan tidak kasih dia hanya kasih F1 saja dan F1 resiprokal. Maka tetua tidak bisa kita gunakan galur murni. Itu kan kalau dari perusahaan kan galur murni tidak bisa keluar dari perusahaan. Boleh hanya nanam di perusahaan itu kalau boleh, kalau mau. Maka seperti ini ya model metode 3 yang kita pakai. Atau kita hanya dapat F1 saja, tetua tidak bisa, resiprokalnya tidak ada. Nah, untuk yang semacam ini sebaiknya tetuanya agak banyak ya Bapak Ibu sekalian. Tetuanya agak banyak, misalnya 6 atau 7. Ya, 6 atau 7. Kalau 5 itu sedikit sekali yang akan. Atau 4 itu sangat sedikit jadinya. Nah, kalau 4 berarti hanya beberapa titik saja. Ya. 4 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik. Nah, itu akan sulit. Nah, jadi tetua single cross-nya tadi merupakan individu yang diambil secara acak dari populasi. Ragam yang ada di antara persilangan itu adalah ragam half seed dan full seed. Half seed itu adalah saudara tiri, full seed saudara kandung. Ya. Pendekatan Griffing ini adalah mempelajari daya gabung umum, daya gabung khusus. Daya gabung umum, daya gabung khusus apakah fix atau random? Kalau fix berarti nanti kita pelajari daya gabung umum, daya gabung khusus dari masing-masing tetua. Kalau random kita akan pakai ini untuk mencari aksigen. Jadi bisa daya gabung umum, bisa untuk ini. Pendekatan Griffing bisa untuk aksigen, aditif, dominan, heritabilitas, arti luas, heritabilitas. Bisa dipakai.
Grouping lebih luas ya. Tapi tadi ketika kita akan pelajari daya gabung khusus saja pada tetua itu, maka kita menggunakan fix. Tapi kalau sudah akan pelajari aksi gen ragam aditif, itu berarti menggunakan random. Penampilan hapsip family ditentukan oleh nilai tengah semua penampilan persilangan dan seluruh persilangan dengan tetua yang sama. Nah, ini berarti full ya. Ragam di antara famili hapsip merupakan ragam GCA. Hapsip, saudara tiri. Saudara tiri itu ibunya sama, bapaknya beda. Bapaknya sama, ibunya beda. Oleh karena itu, bisa kita mempelajari daya gabung umum. Ibu yang sama, bapak yang berbeda itu kan, ibu ini bagaimana? Kalau bapaknya beda-beda, anaknya bagaimana? Bapak yang sama, ibu yang beda, anaknya seperti apa? Maka berarti bapak dan ibu ini daya gabung umumnya bisa dipelajari. GCA itu kan seperti itu. Dari hapsip itu bisa mempelajari daya gabung umum. Jadi kalau nanti Anda tidak menggunakan dialel, tapi bisa menggunakan populasi biasa yang berserakan, dia bisa bersilang dengan banyak ini, maka dia sendiri sebetulnya daya gabung umumnya bisa kita pelajari. Tanpa desain rancangan persilangan seperti ini maksud saya. Bisa ya Bapak Ibu, tanpa desain ini kita bisa belajar daya gabung umum ya dengan cara ya kita analisis saja biasa, ditambahkan dibagi jumlah tetua itu selesai gitu. Lalu kita bisa uji di antara hasil-hasil itu. Nah, sementara family full ship adalah persilangan dua tetua karena jumlahnya full ship adalah dialih sama dengan single cross yang dievaluasi. Jadi antar full ship itu daya gabung khusus SCA, specific combining ability. Ya. Jadi karena mempelajari anak-anak hasil persilangan dua tetua, maka kita sebut dengan specific combining ability. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke studi pewarisan. Silakan Mas Ryan. Untuk mengetahui daya gabung yang bagus tanpa menggunakan metode Griffing sama Heyman itu berarti rataan individu itu dikurangi rataan umum ya atau bagaimana Prof? Ya silakan, mau kurangi rata umum, mau dibagi rata saja begitu. Misalnya A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E. Lalu ditambahkan saja dibagi dengan 4 misalnya. Itu kan berarti nilai rataan itu daya gabung. Bisa nanti diuji bersama dengan yang lain yang kira-kira mempunyai mirip seperti itu gitu. Jadi analisis yang paling sederhana kan itu. A silang B dapat, A silang C dapat anaknya, A silang D dapat anaknya, A silang E dapat anaknya. Ada 4 berarti. Jadi ditambahkan dibagi 4. Itulah perform daya gabung umumnya. Yang lain juga begitu. Jadi nanti kita akan membandingkan nilai tengah rata-rata itu seperti apa nilai tengahnya. Kalau dia bagus semua rata-rata, maka kita ini. Tapi jangan lupa ragamnya ya. Ragam di antara itu karena kita nilai tengah ya. Nilai tengah dari 4 itu kan dengan nilai tengah dari 4 yang lain rataan bisa sama tapi ragamnya bisa lebih besar misalnya. Karena misalnya ada yang sangat kecil, ada yang sangat tinggi, lalu kalau di rata-rata kan di tengah-tengah gitu jadinya. Jadi ragam juga perlu diperhatikan gitu. Dengan ragam yang besar, kalau ragamnya dekat-dekat maka dia langsung bisa dibandingkan gitu. Tapi kalau ada ragam yang jauh maka kita perlu lihat lagi ragam itu berpengaruh atau tidak gitu. Kira-kira demikian ya Bapak Ibu. Perlu dilihat lagi. Terima kasih Prof. Kita lanjutkan studi pewarisan. Jadi pendugaan parameter genetik menggunakan random, sekali lagi random. Studi pewarisan itu adalah random. Daya gabung umum yang lebih besar daripada daya gabung khusus menunjukkan bahwa aksi gen aditif lebih berperan dalam mengendalikan sifat tersebut dibandingkan aksi gen non aditif. Jadi daya gabung umum, daya gabung khusus pun kita bisa cari aksi gen aditif dan non aditif. Daya gabung umum itu adalah aksi gen aditif. Daya gabung khusus adalah aksi gen non aditif. Jadi kalau daya gabung khususnya besar dibandingkan dengan daya gabung menunjukkan bahwa aksi gen non aditif berperan dalam mengendalikan suatu sifat daripada aksi gen aditif. Nanti kita akan lihat perimbangannya dan apakah dua-duanya nyata atau tidak. Nah demikian maka menurut Roy, daya gabung umum merupakan penduga terhadap ragam aditif, sementara daya gabung khusus merupakan penduga ragam non aditif. Ya. Nah jadi ini misalnya contohnya ya. Ini daya gabung umumnya nyata semua. Daya gabung khususnya tidak nyata. Ada umur panen ini nyata. Ya. Maka bisa terlihat dari sini. Kalau daya gabung umumnya nyata berarti ragam aditifnya positif besar. Ragam dominannya karena tidak jatuh jadi minus. Jumlah buah juga begitu. Minus. Sebaliknya umur panen ini daya gabung khususnya positif sehingga ragam dominannya besar. Ragam aditifnya kecil. Kira-kira begitu.
Ya, informasi daya gabung umum, daya gabung khusus berdasarkan ANOVA. Nah, ini adalah nilai tengah harapan. Maka saya katakan kalau ada di tesis Anda disertasi menggunakan nilai harapan seperti ini, maka berarti Anda sedang menggunakan model acak. Karena model acak itu nilai harapannya seperti ini, model tetap tidak seperti ini model harapannya. Ya, nilai harapan model tetap itu langsung ya dengan galat ya, ini tidak ya. Sehingga perlu kita lihat ini. Ya. Perlu kita lihat kalau modelnya seperti ini berarti untuk mempelajari GCA kalau dia model acaknya M3 itu dibagi dengan M2 hitungnya kita lihat nih. Ya, seperti ini. Ini kan sama nih. M2-nya ada di dalam M3 ini. Maka berarti M3 dibagi M2 kalau dia model acak. Ya. Nah, ini yang perlu dipelajari. Padahal software-software yang Excel yang dibawa oleh Prof. Sriani almarhum itu menggunakan model tetap untuk semuanya karena dia kan akan mempelajari daya gabung. Sementara dia munculkan juga oksigen aditif dan dominan. Nah, itu biasanya menjadi tidak sinkron. Anda harus kaji ulang UGF-nya. Ya. Kadang-kadang tidak sinkron antara hasil yang diperoleh dari informasi informasi dari GCA dan SCA-nya nyata atau tidak nyata dengan aditif dan dominan. Nah, dari informasi ini bisa kita lihat bahwa M3 itu adalah seperti ini, M2 itu adalah seperti ini. Ya, sehingga ragam aditif itu bisa kita ambil dari sini. M3 ini kan M3 nih. Ya. M3 dikurangi M2, M2 kan seperti ini. Jadi M3 itu dikurangi M2 adalah ini R. Ya. Sehingga ragam aditif itu adalah M3 dikurangi M2 dibagi 2. Dikali 2 dibagi dengan R N-2. Itu adalah ragam aditif. Ya. Ini kovarian Habschild itu adalah 2 kali ragam aditif. Itu ada di pengantar genetika kuantitatif saya kira ya. Maksud saya di genetika kuantitatif di semester sebelumnya. Ragam dominan itu adalah M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Ya. Sehingga heritabilitas arti luas ini kalau menggunakan Griffing itu adalah 2 GCA ditambah 2 SCA, 2 GCA 2 kali GCA ditambah SCA dibagi dengan ini. Ini adalah yang di bawah adalah ragam fenotip, yang di atas itu adalah ragam genetik. Sementara arti sempit itu langsung 2 ragam GCA, ini adalah ragam aditif, ini adalah ragam fenotip. Heritabilitas arti luas dan sempit bisa kita pelajari, kemudian kita bisa lanjutkan proporsi aditif dan dominan dengan membagi heritabilitas arti sempit dibagi dengan heritabilitas arti luas. Begitu kira-kira. Nah, itu adalah menggunakan model acak. Bagaimana daya gabung umum menggunakan model tetap? Nah, daya gabung menggunakan model tetap seperti ini. Ada ANOVA. Ada ANOVA, kemudian ada daya gabung umum. Nah, dari ANOVA ini kelihatan daya gabung umumnya nyata, tidak nyata, dapat dua-duanya. Nah, dari sini kan misalnya PYK04 sangat nyata, sangat berpengaruh nyata DGU-nya, tidak nyata DGK-nya. Kita ingin tahu untuk ya PYK04 ini apa yang menyebabkan dia berpengaruh nyata? Ini jauh gitu ya. Jadi software juga ada yang menganalisis kira-kira mana yang berbeda di antara yang lain. Misalnya C15 ini lebih tinggi, yang lain rendah misalnya maka itu yang menyebabkan dia berpengaruh nyata DGU-nya. Sementara DGK tidak berpengaruh nyata ini. DGK tidak berpengaruh nyata, nanti bisa kita lihat hasilnya dari DGK itu. Nah, sekali lagi ini adalah model tetap. Sehingga kalau model tetap itu uji lanjutnya adalah mempelajari tetua-tetua. Kira-kira daya gabung seperti apa. Ini contoh yang lain. Ini menggunakan model tetap juga kelihatannya ya. DGU ini lokasinya ada 2, ulangan dalam lokasi ini tersarang, ini genotipe, interaksi GL, DGU, DGK, dan ini resiprokal. Ya. Nah, oleh karena itu perlu diuji lanjut kira-kira daya gabung umumnya mana. Ini daya gabung umum. Ini daya gabung khusus masing-masing. Ini cara menampilkan yang ini ya. Daya gabung khusus cara menampilkannya bisa seperti ini. Ya. Nah, ini uji ANOVA-nya ya. ANOVA interaksi MLG MGL.
Itu saya kira ya Bapak Ibu tentang fixed model. Jadi kita pelajari daya gabung umum, daya gabung khusus di antara itu. Kemungkinan nanti di praktikum akan juga sana. Nah, kemudian analisis dialel untuk pendekatan Hyman. Pendekatan Hyman itu dia tidak mempelajari daya gabung. Dia hanya studi pewarisan saja. Sehingga keluarannya adalah mengarah ke sana. Bagaimana pengaruh aditif? Bagaimana rata-rata pengaruh nilai tengah ya genetik? Bagaimana pengaruh dominan? Dapat juga untuk menduga proporsi gen negatif dan positif pada tetua. Pengaruh dominansinya seperti apa? Ya. Kemudian pengaruh lingkungannya seperti apa? Rata-rata tingkat dominansinya seperti apa? Proporsi gen-gen dan pengaruh positif dan negatif dalam tetua seperti apa? Ya. Apakah banyak dipengaruhi gen positif atau banyak dipengaruhi gen negatif? Proporsi gen dominan dan resesif di dalam tetua seperti apa? Ini KD dan KR. Jumlah kelompok gen yang mengendalikan sifat dan menimbulkan dominasi seperti apa? Itu bisa dipelajari berapa kelompok gen? 1 atau 2 kelompok gen. Heritabilitas arti luas, heritabilitas arti sempit, dan juga kira-kira kalau gen-gen mengumpul itu akan seperti apa kita perolehnya nantinya kalau kita fixkan ya, kalau menjadi galur murni dari populasi ini akan seperti apa yang kita peroleh. Nah, kemudian yang penting lagi di analisis Hyman itu adalah interaksi gen. Ini dapat dilihat. Tadi asumsi kita di atas bahwa tidak ada interaksi gen. Oleh karena itu, kalaupun Anda menggunakan Griffing, maka interaksi gen ini harus diuji terlebih dahulu nilai B-nya. Berpengaruh nyata atau tidak? Jika nilai B berbeda nyata dengan 1, maka ada interaksi antar gen. Sebaliknya, jika nilai B tidak berbeda nyata dengan 1, maka tidak ada interaksi gen. Jadi dia bandingannya dengan 1. B itu adalah kemiringan. Ya. Nah, jadi menggunakan Griffing atau menggunakan Hyman untuk mempelajari interaksi gen bisa kita lakukan uji dulu B-nya menggunakan Hyman. Nah, ini uraian tadi. Jika H1 lebih besar daripada H2, maka gen-gen yang banyak adalah gen-gen positif. Sebaliknya, jika H1 kurang dari H2, maka gen-gen negatif lebih banyak daripada gen-gen positif. Akar dari H1 per D ini jika nilainya lebih dari 1 menunjukkan adanya overdominasi, sedangkan kalau antara 0 dan 1 menunjukkan dominasi parsial. Ini akan terlihat dari hasilnya. Banyaknya gen-gen dominan di dalam tetua tercermin dari nilai KD KR. Apabila KD per KR itu lebih dari 1, maka gen-gen dominan lebih banyak dibanding tetua. Sebaliknya, apabila KD bagi KR kurang dari 1, maka gen-gen resesif lebih banyak di dalam tetua. Nah, jumlah gen pengendali tercermin dari nilai H kecil kuadrat per H2. Nah, ini bisa dilihat nanti. Dan ini adalah khas dari Hyman. Jadi kalau ada gambar ini berarti Hyman. Ini adalah hubungan peragam WR di atas, yang sembunyi, dan peragam PR. Kita tadi asumsinya adalah 1. Kalau dekat dengan 1, maka berarti B-nya tidak berpengaruh nyata. Berarti tidak ada interaksi antar gen. Nah, kemudian yang penting lagi dari hubungan peragam dan ragam itu nilai posisi tetua-tetua. Ini menggunakan 5 tetua. Kalau dekat dengan ini, dekat dengan 0, berarti aksi gennya dominan. Aksi gen yang mengendalikan karakter itu dominan pada tetua itu. Jadi misalnya C ini, dia banyak mengendalikan aksi gen dominan di sana. Dia banyak mengendalikan gen-gen dominan, bukan aksi gen dominan. Dia banyak mengendalikan gen-gen dominan. Sementara yang jauh dari sumbu 0 itu adalah gen-gen resesif. Sehingga kalau C2 disilangkan dengan C15, ini adalah terang saya Bapak Ibu, maka C15 itu tahan, C2 itu peka, maka hasilnya akan peka. Itu maksudnya. Jadi makin dekat ke titik 0 berarti dia makin tahan. Nah, kalau agak ngumpul seperti ini berarti sebarannya tidak terlalu baik. Harusnya yang sangat tahan di sini, misalnya yang sangat peka di sini di ujung. Ya. Nah, jadi sangat penting informasi ini. Sehingga bisa kita lihat kalau misalnya ada banyak parameter yang diduga seperti ini berarti menggunakan Hyman. Bisa kita lihat di sini. Hasil parameter genetiknya dan peubahnya di sebelah kanan ini. Ya. Ada batas tertinggi jika semua gen berkumpul itu seperti ini. Batas terendah itu seperti ini. Apakah ini sudah memuaskan atau tidak? Kalau tidak memuaskan, ternyata ketahanan terhadap massa hanya 44%, 47%. Nggak tahan ini berarti. Tahanannya harusnya kurang dari 0,2, 20%. Atau kurang dari 0,1. Maka berarti rekomendasinya kita tidak bisa menggunakan populasi ini untuk merakit. Kita harus menggunakan populasi lain di luar ini. Mungkin saja gen ketahanannya hanya di satu tetua di sini. Ya. Gitu. Tidak bisa kita lebih dari itu. Tidak bisa kita lebih dari tetua itu. Ya, untuk mendapatkan ketahanan tidak bisa melebihi tetua yang sudah tahan di sini. Padahal kita inginkan itu kan sebetulnya. Ada A dengan B, ya dia udah tahan begitu ya.
ternyata kalau di silang-silangan yang lain dia akan menjadi mundur ke tahan. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang berikutnya adalah analisis silang di alel sebagian. Jadi ada full di alel, ada half di alel, ada metode 1, metode 2, metode 3, metode 4. Ya, semua juga bisa menggunakan itu. Kemudian jika tidak memungkinkan kita dalam persilangan di alel itu untuk menggunakan 1 sampai 4, maka kita bisa analisis silang di alel sebagian atau parsial di alel. Mengapa? Karena untuk membentuk di alel itu secara teknis Bapak Ibu harus menghitung ya, menghitung menyilang-nyilangkan. Sehari dapat berapa persilangannya? Berapa keperluan benihnya per satu ulangan? Berapa? 3 ulangan berapa? Apalagi harus di 2 lokasi. Nah, dari situ Bapak Ibu sudah mulai memperkirakan. Kalau saya nanam 1 musim ini, silangan tiap hari selama sebulan dapat enggak? Nah, itu yang sering saya tekankan kepada bimbingan saya. Kalau mau bentuk di alel harus dihitung betul. Karena itu kalau dia tidak datang sehari saja dalam persilangan, itu akan beresiko nantinya dalam persilangan, dalam hasilnya. Pengalaman bimbingan saya itu tidak pernah cukup 1 musim tanam untuk membentuk di alel karena salah perhitungan, karena tidak datang, karena mau ujian dan lain sebagainya, sehingga perlu 2 musim tanam untuk membentuk populasi. Nah, kalau tidak, maka kita menggunakan parsial di alel. Tapi parsial di alel itu juga ada catatannya, ya. Ini sebetulnya sudah dikembangkan lama ya. Pada di alel sebagian hanya contoh acak dari persilangan itu yang dilakukan analisis S ya. Jika N adalah jumlah galur murni, maka S adalah lebih kecil daripada N. Berapa kira-kira kombinasi yang akan kita gunakan? 3, 4. Dengan N galur, maka jumlah galur yang dianalisis sebesar NS per 2. Contohnya adalah ini. Ya. Maaf. Ini adalah pengambilan contoh. Diperlukan konstanta K ya. K itu adalah N plus 1 dikurang S. Jadi galur persilangannya seperti apa? Galur 1 disilangkan dengan K plus 1. Galur K plus 2 dan seterusnya sampai K plus S. Galur 2 disilangkan dengan K plus 2, K plus 3, K plus 1 plus S. Galur I itu adalah K plus I, K plus I plus 1 ya. K plus I plus 1 min 1 plus S. Ini adalah rumus pengambilan contoh persilangannya. Realnya begini. Jika kita misalnya ada 8 tetua yang akan kita silangkan. Ukuran masing-masing tetua itu 3 kali bersilang dengan yang lain. S itu begitu. Misalnya kita tetuanya 1, 2, 3, 4. Maka 1 itu berapa kali bersilang dengan yang lain? 3 kali misalnya. Maka S-nya sama dengan 3. 4 kali maka S-nya 4. Kita yang menentukan S-nya berapa kali. S-nya 3 kali cukup misalnya. Artinya masing-masing galur disilangkan sebanyak 3 kali sebagai jantan ataupun sebagai betina. Total persilangan digunakan dengan demikian maka N dikali S dibagi 2. 8 kali 3 dibagi 2. 12 titik persilangannya. Konstantanya adalah N plus 1 dikurang S bagi 2. 8 ditambah 1 dikurangi 3 dibagi 2. 3 konstantanya. K-nya 3. Dengan demikian maka rumusnya seperti ini. 1 bersilang dengan K plus 1. K-nya adalah 3 plus 1, 4. Dengan demikian maka 1 silang 4. 2 silang 5. 3 silang 6, 4 silang 7, 5 silang 8, 1 silang 5, 2 silang 6, 3 silang 7, 4 silang 8, 1 silang 6, 2 silang 7, 3 silang 8. Jadi ini harus dapat. Maka kalau kita perhatikan persilangannya, semua tetua itu bersilang 3 kali. Maka S sama dengan 3. P1, 1, 2, 3. P2, 1, 2, 3. P3, 1, 2, 3. P4, 1, 2, 3. P5, 1, 2, 3, P6, 1, 2, 3, P7, 1, 2, 3, P8, 1, 2, 3. Jadi semua tetua 3 kali bersilang. Jadi meskipun kita menggunakan 8 tetua, tapi sebetulnya bisa diwakili oleh 12 ini. Maka lebih dimudahkan ini kalau parsial dialel, lebih dimudahkan. Ya, jadi kita bisa menggunakan tetua banyak, tetapi titik-titik persilangannya tidak banyak. Hanya 12 saja. Bisa dibayangkan kalau full dialel berarti 8 kali 7, 56. Ya, tambah 8. Tambah 8 lagi. Berapa itu? Ya, 8, 64. Tambah lagi tetua, tambah lagi pembanding. Biasanya kita ingin kalau di alel itu, di alel daya gabung itu ingin kira-kira mungkin daya gabung khusus tapi perform terbaik dengan pembanding kita pula tambah. Jadi bisa sampai 70. Ya. 70 genotipe. Nah, dengan demikian maka inilah nilai harapannya. Nah, nilai harapan bisa kita lihat di sini nih. Oke, CA-nya seperti ini, SCA-nya seperti ini, maka kita bisa lihat di sini.
ragam S-nya M2 dikurang M1 per R. Ragam G-nya M3 dikurang M2 bagi ini, dan ragam aditifnya ada 2 kali ragam genetik, ragam dominannya adalah 2 kali ragam dominannya adalah ragam S. Ragam S itu adalah M2 dikurang M1 dibagi R. Nah, hal-hal lain saya kira selain daripada ragam aditif, ragam dominan, kalau ingin menjadi fix model itu bisa juga ya, daya gabung umum, daya gabung khusus bisa diambil juga dari sini. Ya, dari tetua-tetua itu. Karena tetua semua bersilang dengan yang lain. Ya, kalau kita menggunakan fix, maka bisa menggunakan daya gabung khusus. Ya. Sementara kalau ini pendugaan parameter genetik kita menggunakan random. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Mas Royan mau nanya apa? Untuk yang itu Prof, berbeda. Apakah dengan parsial di alel tersebut bisa mencerminkan, maksudnya apakah hasilnya itu akan seoptimal dengan yang full di alel atau bagaimana ya Prof? Jika menggunakan yang tentu tidak seoptimal full di alel. Tentu. Tapi kan kita tidak parsial di alel itu kan tidak bisa kita menggunakan full di alel karena keterbatasan dalam persilangan. Kan gitu. Karena kemampuan kita dalam melakukan persilangan. Karena kalau persilangannya itu susah sekali. Padi susah nggak ya? Susah banget. Misalnya kacang tanah. Coba nyilangin kacang tanah. Bagaimana? Maka kita harus fokus persilangan tertentu saja misalnya. Gitu. Ya. Nah, karena keterbatasan tadi, maka kita alternatif menggunakan parsial di alel. Kalau tidak ada keterbatasan, sebaiknya menggunakan full di alel. Itu Mas Royan. Itu lebih baik gitu ya. Parsial di alel itu kan excuse ya. Excuse tapi bermakna, tetap bisa dipakai gitu, kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu depan untuk pembahasan yang lain. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Saya akan end meeting all ya.